Bapak Ibu, hari ini kita bersama dengan kakak kandungnya Karim Sukma Satria, yaitu yang berada di depan saya ini, yaitu Yasin Sukma Satria. Dan tentunya kita akan mendengarkan keterangan daripada kakaknya Karim, karena kakak Karim ini adalah saksi kunci ketika melihat si Karim di rumah sakit RSUD Rasidin daerah. Ya. Bukan ya betul. Ya, Rasidin itu. Rasidin ya. Rasidin. Gimana Bang Yasin? Siapa? Ketika melihat kondisi Yasin hari itu, kondisi Karim. Ya. Assalamualaikum dulu Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak ya. Bahasa Minang aja Pak. Iya, boleh. Wah, mungkin lagi goyang gitu kan. Mungkin sungguh disayangkan, sangat sedih-sedih banget Pak. Kecewa banget Pak. Jujurillahi ta'ala. Wak sehari-hari aja awak tahu di pasar. Awak mantan galih puluh di pasar. Awak ada aktif di pasar raya selalu gitu kan. Masalah kejiwaan dia awak yang atas bertanggung jawab kejiwaan dia. Beliau tidak pernah riwayat gangguan jiwa Pak. Kok lah enak-enak saya ngecen dia awak gangguan jiwa di media Pak ya, berita media. Itu kan dah salah satu fitnah Pak. Fitnah bagi awak tu fitnah. Dan awak pun dapat kabar di media lainnya Pak, jam sekian-sekian malam lah kejadian itu kan. Setelah itu adik awak yang perempuan pertama masuk dulu ke ruangan yang rumah sakit daerah. Ditanya, orang rumah sakit daerah enggak mengatakan enggak ada masuk mayat psikodoh. Kok gitu Bu? Coba. Ya itulah kronologisnya sebelumnya Pak. Itu ada bukti barang bukti di HP Bu, di Instagram, bahasanya adik Karim itu adik awak itu macam. Ada mungkin rumah sakit jiwa anak. Itu tadi tanda tanya dua pihak instansi itu, rumah sakit daerah itu, Pak Logo, kecewa gitu kan. Lah dicek lo sama adik perempuan Wak ke rumah sakit jiwa, kata. Iyalah dibawa ke rumah sakit daerah gitu loh Pak. Setelah itu pun awak minta izin melihat kondisi jenazah adik awak, tidak diperbolehkan pula tuh. Harus nunggu pula dinas sosial katanya Pak. Kayak itu gila Pak. Ya bingung, caranya kok aturan kok cewek kan. Enggak lo boleh. Setahu awak kalau mayat lah meninggal kok segeralah dikebumikan kalau dalam ajaran Islam. Dalam ajaran Islam apa? Di nyampe lah di waktu pagi wak ngambil mancali adik kandung apa yang si Karim kok. Terus sok menangis Pak. Lagi coba adik bogol. Astagfirullahaladzim, penganang nanya Pak. Ini pun masih dalam keadaan berduka Pak. Jujur, bukan Pak, bukan sakit hati Pak ya kepada pihak pimpinan-pimpinan itu enggak berduka Pak, beda loh Pak ya, sedih. Bapak keko bobrok mana aturan instansi seperti itu, main hakim sendiri. Itu hakim sendiri itu boleh Pak. Jadi awak sebagai rakyat besar bolehlah main hakim sendiri gitu. Pun ada tindakan pihak kepolisian. Setelah diamankan, oke lah SOP-nya, serahkan ke pihak kepolisian. Cuman itu tuntutan awaknya Pak. Kok main hakim sendiri itu? Tapi saat kok alah 10 hari gini kok Pak ya, waktu 10 hari belum aja terungkap pengakuan ya yang penganiayaan adik awak Pak gitu. Yang dari dinas sosial siapa yang mengatakan bahwasanya adik awak gangguan jiwa siapa orangnya gitu, siapa orangnya, tamuanlah ke pihak keluarga gitu Pak. Cuman itu Pak yang sungguh sayangkan, yang awak inginkan tuh. Kalau masalah ranah hukum penganiayaan kau semacam, biarlah hukumnya berjalan. Lawak serahkan ke Bapak Romiel Bea, Bapak Dayat, Bapak Edo, bapak-bapak yang lain, Pak Awis, Bang Robi wartawan. Dari dasarnya Pak ya, Bang Robi wartawan. Itu sungguh sangat kecewa Pak. Adalah cali adik awak jauh-jauh itu, biru-biru sikonyo. Dan awak pun ada loh Pak beberapa bukti, mungkin beberapa dan CCTV dari rumah sakit jiwa ada. Fotonya lah hijau siku ada loh Pak. Insyaallah ada. Terus foto penangkapan adik awak yang di pasar tanggalnya ada. Yang anehnya adik awak ditangkap setelah perjalanan ke awak selidiki pula kan. Kronologisnya wajahnya itu ditangkap. Timbullah meninggal sih. Alah jauh-jauh. Itu sungguh sayangkan kebijakan kok Pak, kebijakan kinerja Pol PP kok. Resul itu Pak sebagai kakak kandung. Jadi awak bingung loh Pak, pihak instansi kok. Yang awak herankan pula Pak, adegan kematian adik awak kok Pak, awak beranalisa, awak berasumsi ya Pak. Awak menduga-duga sih kayaknya begitu. Pihak instansi itu di bawah naungan 4 tuh, di bawah naungan aturan wali kota loh Pak. RSUD wali kota,
Rumah sakit jiwa wali kota, dinas sosial wali kota. Pol PP wali kota. Cuman awak tidak apa ya Pak, tidak menuduh. RSJ provinsi ya, RSJ provinsi. Salah. Cuman awak tidak menuduh, cuman bingung aja. Awak klarifikasi Pak ya waralat, bingung gitu. Bingung Pak kok gitu. Bakon ndak rumah sakit biasa, saya rumah sakit M Jamil. Cuman itu aja nya Pak. Jadi Pak itulah Pak dalam keadaan berduka mana rasanya Pak. Adik awak kejanggalan lah, biru-biru tuh ada bengkak sebelum kematiannya, buktinya ada di bagian kok Di punggung kabarnya ada biru-biru loh. Maksudnya Pak, Di ada punggung. dia di siku Pak. Situ ya. Siku Pak, videonya awak ambil Pak, Iya. ada Pak. Di rumah sakit RSUD kamar apa namanya jenazah tuh Pak. Iya. Nah, ada hijau-hijau siku biru-biru Pak. Ya, pakai bempes. Yang sudah tuh ada pakai bempes tapi tidak boleh ya di bagian kelamin, mohon maaf ya. Enggak ada ambil dah Pak. Awak sila ibu cila dia Iya. Bola di posisi itu keluarga bapak-bapak atau keluarga pihak-pihak itu yang terjadi saat itu. Mungkin itu pula yang dirasakan Pak. Apa harapan Mayasin kau Ya harapan wa cianya Pak. kepada pemerintah Kota Padang nih? Yo harapan wa itulah Pak. Kalau dapat izin ya Pak ya kalau bersuara awak menyangkut Bapak Fadli ya Pak. Assalamualaikum Pak Fadli. Awak yang bernama Yasin Pak. Awak mantan pendukung tim sukses Bapak Pak. Awak dulu yang seolah Bapak begitu wah bagi awak rasa untuk masyarakat banyak Pak. Semua kecewa awak Pak, kebijakan Pak. Itu ada kandung awak Pak. Awak tidak mengharapkan apapun dari Pak pas setelah duduk menjabat. Aturannya janganlah terlalu apa mana Pak. Arogan mana gitu. Banyak problem-problem yang didengar oleh pasar-pasar tempat terlalu keras, kebijakan-kebijakan seperti itu Pak, komplain-komplainnya Pak. Ya, apalagi menghilangkan nyawa adik aku Pak dia. Kecewa awak rasa Pak. Padahal awak di bagian tim sukses apa Pak dari Nasdem. Ada kok bagi Nasdem awak Pak. Awak suami istri Pak, ada Pak. Ada Pak, gitu Pak. Jadi awak itu awak harapkan mudah-mudahan Bapak Fadli bisalah bersuara untuk kematian adik waktu Pak Fadli ya. Mohon Pak sebesarnya ke Pak Fadli ya. Mohon mana Pak. Mungkin cukup itu banyak tahan ya Pak. Kesedihan Pak, serius Pak. Gitu, Pak. Hello, I'm Mila from Czech Republic, Czechia. Please don't forget to subscribe, like, and comment. Chilotech Karim Bantu. di dinas sosial. Saya akan menjelaskan Ini bagaimana hubungannya dengan Karim apa? saya adik kandung dari Karim Karim, Sukma Satria. namanya? Saya Sri Pak, Nama kepanjangan? Sri Sukma Wahyu. Sri Sukma Wahyu. Kalau Karim Sukma Satria. Sukma Satria. Silakan. Saya adik kandung dari Karim Sukma Satria. Saya ingin menjelaskan terkait saya konfirmasi dan komunikasi dengan pihak Dinsos bahwa sebelum jenazah saya ambil karena harus melewati prosedur Dinsos terlebih dahulu, kata orang Dinsos kepada saya dan keluarga. Dan saya mendatangi Dinsos sekitar pukul 9 pagi. Di sana Dinsos menjelaskan kepada saya tentang bagaimana perjalanan Karim ke Dinsos. Dari awalnya si Karim ke sana sudah terlihat lesu, kata pihak Dinsos kepada kita keluarga. Dan Dinsos sempat menanyakan nama Karim, namanya siapa, kata pihak Dinsos. Karim menjawab Karim. Ketika pertanyaan Dinsos yang satu lagi, kata Dinsos ke pihak keluarga, Karim menjawab sakit di sini, ya kan nih? Iya, sakit di sini. Dan Karim sempat meminta air minum. Dan sama security di Dinsos. Jadi lanjut cerita kami di Dinsos, kami berkonfirmasi informasi terus dengan Dinsos. Saya menanyakan apa yang patut saya tanyakan kepada pihak Dinsos. Karim di sana, pihak Dinsos menerangkan bahwa Karim apa yang ditanya Dinsos dia menjawab normal, jawabannya Pak, normal. Terus saya tanya kembali, kan udah gila kan Bu, kenapa dicap gila? Dan pihak Dinsos itu kelihatan bingung ya, untuk menjawabnya kelihatan bingung Dinsos tersebut. Dinsos hanya bilang Dinsos mendapat laporan dari Satpol PP kalau ini ODGJ. Karim didudukkan dan saya tanya, pihak Dinsos menanya identitas dan saya jawab
Karim ada identitas yang membuat KTP si Karim dengan saya pergi. Iya. Karena saudara saya tidak mengetahui untuk prosedur pembuatan KTP. Saya dampingi lah. KTP-nya ada. Dia selalu membawa KTP kemanapun dia bawa. Saya selalu ingatkan, Pak. Jangan kalau kemana-mana bawa KTP, kata saya, Pak. Dia selalu bawa KTP. Tapi pihak Dinsos bilang tidak ada identitas dimanapun. Karim tidak memegang identitas manapun. Nah, di situ, Pak. Oke, Padahal ya, Pak. Untuk di tanggal 23 penangkapan, informasi yang disebarluaskan di media sosialnya akun di Instagram Dinas Sosial itu kan di tanggal 25. Kenapa di tanggal 24 itu pihak Satpol PP dan pihak Dinsos tidak mencari identitas Karim di Pasaraya? Padahal di Pasaraya tidak ada orang yang tidak tahu Karim. PKL tersebut tahu dengan Karim. Menjual soto tahu dengan Karim. Uni pun jualan di Pasaraya. Berdua saudara kami berjualan di Pasaraya, Pak. Kenapa tidak ditanyakan identitas Karim? Pengamen-pengamen Pasaraya pun pernah tidur di rumah kami dibawa oleh Karim. Karena mereka kan tidur di musala pasar, dimanapun, namanya pengamen-pengamen ya, Pak. Kalau dibawa ke rumah teman-temannya tidur di rumah. Dan Karim pun pernah bercerita dengan pihak pasar, dia punya keluarga di Andalas, Pak. Rumah dia di Andalas. Kenapa tidak ditanyakan oleh pihak Satpol PP ke warga Pasaraya? Dan Dinsos bilang kepada kita, kenapa kami menanyakan penyebab Karim ditangkap, katanya Karim ini marah-marah, bertengkar dengan warga pasar. Setelah Uni menjawab, Karim dengan warga pasar hubungannya baik. Dan Dinsos menyanggah, oh Satpol PP yang nangkap, katanya. Satgas yang nangkap katanya. Satpol PP bilang yang Tuh diikat tangannya, kata ini Satpol PP mah, kata Uni kan, yang ikat. Oh enggak, bukan Satpol PP, tali Satpol PP beda, katanya. Ini tali rafia ini katanya. Satgas yang menangkap, katanya. Satgas yang mengamankan. Nah, gitu, Pak. Ya. Cukup kan? Ya. Hi, my name is Kim and I'm from Germany. Like, comment, and subscribe. Chilote Wanipi. Kalau untuk dari awal ceritanya dari rumah dengan hari yang sama, tanggal yang sama, keluar dari rumah, turun dari rumah, sehat walafiat tanpa ada mengidap penyakit apapun. Riwayatnya sehat walafiat. Setelah itu sampainya ditangkap, kita melihat dari foto-fotonya sehat, diamankan sehat. Terus kejadiannya kami udah dapat informasi dari anak perempuan karena melihat media sosial. Di dalam media sosial itu setelah jadi mayat di rumah sakit daerah. Jadi untuk perkembangan selanjutnya kami berbondong-bondong ke sana, sempat kami dibohongin, nggak ada menerima mayat atau pasien. Dibilang di rumah sakit jiwa, yang adiknya Karim yang perempuan terus berkejar ke sana. Sebagian kami masih tinggal di rumah sakit daerah. Kami mendesak dan beliau udah nyampe di sana, anak-anak saya udah nyampe di rumah sakit jiwa, yang sebagian menanya ke rumah sakit daerah terus, yang sebagian tinggal, ya ada, kami udah menerima mayat aja di sini. Terus karena keluarga rame mendesak ingin melihat, membuktikan agar pastinya betul nggak keluarga kami, kalau saya betul nggak anak saya. Itu pun nggak diizinkan. Setelah negosiasi sekian lama, yang bisa melihat cuman satu orang. Dan turunlah anak saya yang kakak sama Karim dengan adiknya melihat ke tempat jenazah, ke ruangan tempat dia itu. Dilihatnya luka lebamnya masih banyak, masih ada, pakai bempes juga, kejanggalan terlalu banyak. Itu nggak bisa dimungkiri, itu fakta nyata. Jadi yang tuntutan saya, anak saya diambil sehat walafiat sampai diamankannya, kok jadinya mayat? Tolong pertanggungjawabkan. Kalau yang sudah bertindak, akuilah kesalahan, sadarlah, insaflah. Karena di Minangkabau ini
garis besarnya orang Muslim. Itu, dan terima kasih. Hello, I'm Mila from Czech Republic, Czechia. Please don't forget to subscribe, like, and comment. Chilotech Bantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Wali Kota Padang yang lebih berhak, Pak Ali Amran, Fadli Amran, anak saya orang tua kandung Karim Sukma Satria, panggilan Karim, yang kesehariannya di Pasaraya, berkegiatan di Pasaraya, nggak ada waktu parkir, dia ngamen untuk mengisi sesuap nasi namanya. Saya meminta suara Bapak Fadli Amran, mohon bersuara dan memberikan keterangan yang jujur, sejujur-jujurnya, karena kita umat Muslim bersama-sama. Wajarlah saya memohon kepada Bapak yang sebenar-benarnya. Itu harapan saya kepada Bapak yang bertanggung jawab, Wali Kota Padang. Saya bermohon sangat, bersuaralah, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.